Halo, perkenalkan nama saya Mama Lima dengan NIM 1874110. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah penulisan ilmiah. Soal yang pertama, jelaskan dengan singkat definisi, manuskrip, konsep, dan ciri-ciri karya ilmiah serta sistematika penulisan karya ilmiah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manuskrip adalah naskah tulisan tangan yang menjadi kajian filologi atau naskah baik tulisan tangan maupun ketikan. Manuskrip terdiri dari kata manu dan skrip yang diartikan sebagai tulisan tangan. Berikut konsep karya tulis ilmiah, hakikat, manfaat, syarat penulisan karya ilmiah, jenis-jenis karya ilmiah, serta sistematika karya tulis ilmiah. Ciri-ciri karya ilmiah reproduktif, tidak ambigu, tidak emotif, menggunakan bahasa baku, menggunakan kaidah keilmuan bersifat dekoratif, terhadap kohesi bersifat objektif, menggunakan kalimat efektif. Sistematika penulisan ilmiah, bagian pendahuluan, kerangka teoritis atau landasan teori, metode, temuan atau hasil penelitian, diskusi, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Hal-hal yang diperlukan dalam penulisan ilmiah: menentukan tema atau topik penelitian, membuat outline atau kerangka penelitian, mengumpulkan bahan, survei lapangan, membangun bibliografi, menyusun hipotesis, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan, melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data, menganalisis dan menginterpretasi data, merumuskan kesimpulan dan teori. Soal yang ketiga, jelaskan hal-hal prinsip dalam penelusuran kepustakaan. Dengan penelusuran pustaka dapat diketahui penelitian yang pernah dilakukan dan di mana hal itu dilakukan. Selain itu, penelusuran pustaka juga meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, memilih bidang dan deskriptor yang sesuai dengan minat. Telusur judul-judul dan abstrak yang relevan. Ketiga, menetapkan dokumen sumber-sumber primer yang sangat penting. Yang keempat, uraikan secara singkat, padat, jelas mengenai etika penulisan ilmiah. Etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan, serta keterandalan. Yang kelima, berikan penjelasan mengenai cara penulisan sitasi. Pertama, tentukan terlebih dahulu gaya penulisan sitasi yang akan dipakai setiap kali melakukan pengutipan. Perhatikan jenis sitasi, sitasi langsung, sitasi tidak langsung. Selain itu, kamu juga harus memperhatikan apakah sitasi ditulis di daftar pustaka, endnote, footnote, atau body note. Setelah itu, perhatikan ketentuan penulis sitasi berdasarkan gaya penulisan sitasi. Misalnya, bila kamu menggunakan apostyle, maka perhatikan ketentuan penulisan sitasi yang terletak di footnote, body note, atau daftar pustaka. Perhatikan pula ketentuan apostyle dalam penulisan sitasi langsung atau tidak langsung.